Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, jumpa lagi bersama saya tentunya Supriyanto Channel. Gudangnya tutorial tanaman dan jenis-jenis tutorial lainnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Informasi yang sudah saya sajikan buat teman-teman semuanya. Salam hijau, salam pertanian. Nah, yang sudah hadir menonton video ini, saya doakan sehat selalu, panjang umur, dan diberi rezeki lancar. Begitu juga dengan saya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara melakukan penyetekan pada tanaman sambung nyawa ya guys ya. Nah, tanaman sambung nyawa ini manfaatnya sangatlah banyak sekali ya guys ya. Terutama dapat menyembuhkan penyakit ambeien atau ambeven. Nah, di sini saya akan membuatkan tutorialnya cara melakukan penyetekan dengan mudah tanpa harus melakukan sistem cangkok ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan mempraktekkan langsung dan melihatkan hasilnya setelah saya lakukan penyetekan pada tanaman sambung nyawa ini. Dan sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu manfaat dari tanaman sambung nyawa ini ya teman-teman. Dapat menyembuhkan penyakit wasir atau ambeien. Nah, yang sudah pernah saya alami sendiri, saya mempunyai penyakit wasir atau ambeien ya teman-teman. Rasanya benar-benar sangat sakit dan alhamdulillah semenjak saya mengonsumsi ramuan daun sambung nyawa ini, alhamdulillah penyakit ambeien saya yang sudah parah kini sudah sembuh dan tidak pernah kumat lagi ya teman-teman. Dengan cara kita melakukan konsumsi setiap pagi dan malam mau tidur. Nah, caranya cukup kita rebus 7 lembar daun, lalu kita kasih 2 gelas air dan kita masak sampai mendidih, sisakan tinggal 1 gelas ya teman-teman. Dan setelah itu kita bisa meminumnya. Rasanya memang pahit ya teman-teman. Nah, langsung saja di sini saya akan melakukan cara penyetekan pada tanaman sambung nyawa ini. Kita potong di bagian tangkai, di bagian pucuknya ya teman-teman. Kita potong. Nah, kita potong, tidak perlu panjang-panjang ya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan menanamnya dengan sistem media polybag ya teman-teman. Nah, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Kita tidak perlu melakukan sistem cangkok karena sangat ribet dan menunggu waktu yang sangat lama untuk proses pertumbuhannya ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Di sini saya sudah menyiapkan media tanamnya yaitu polybag dengan media tanamnya pupuk kandang yang sudah saya campur dengan tanah biasa. Nah, sebelumnya kita harus kupas terlebih dahulu di bagian kulit yang sudah kita potong ya teman-teman. Seperti ini. Dan langkah selanjutnya kita buang di bagian daun-daunnya. Kita potong. Lalu kita sisakan kira-kira 3 lembar daun saja ya teman-teman. Nah, seperti ini kita buang supaya dapat melakukan pertumbuhan tunas-tunas baru. Nah, kita harus membuang di bagian daun dan kita menyisakan sekitar 3 lembar saja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita buang daunnya. Dan langkah selanjutnya kita langsung tancapkan saja di media tanamnya ya teman-teman. Setelah kita kupas di bagian kulit yang sudah kita lakukan pemotongan. Nah, seperti ini. Langsung saja kita tanam sedalam mungkin ya. Jangan sampai tembus ke bawah ya teman-teman. Nah, sekiranya sisakan sedikit supaya dapat melakukan pertumbuhan akar di bagian batang yang sudah kita kasih luka sayatan tadi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita harus melakukan penyiraman secara merata di media tanamnya.
Dan jangan lupa setiap pagi dan sore kita harus rutin melakukan penyiraman supaya proses pertumbuhan akar pada batangnya cepat ya teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan melihat hasil dari tanaman yang sudah kita lakukan sistem stek. Oke guys, inilah hasilnya tanaman sambung nyawa yang sudah saya lakukan penyetekan ya guys ya. Dan langsung saya tanam menggunakan sistem media polybag. Nah, ini dia guys, bisa dilihat sendiri ya. Nah, yang ini yang baru saya potong langsung saya tanam di polybag ya guys ya. Nah, ini sebagai contoh ya guys ya. Dan hasilnya seperti ini ya guys ya. Setelah 1 minggu. Nah, cabang-cabang tangkai daun sambung nyawanya sudah mulai rontok ya guys ya. Itu tandanya tanaman sambung nyawa ini sudah berhasil tumbuh dengan sempurna ya guys ya, setelah menunggu 1 minggu. Nah, yang ini contoh cara untuk menanamnya ya guys ya. Kita stek yaitu dengan cara memotong pada ranting tanaman sambung nyawa, langsung kita tanam menggunakan media polybag, yaitu untuk pupuk kandangnya menggunakan pupuk kandang tai sapi yang sudah saya campur dengan tanah biasa ya guys ya. Nah, seperti inilah hasilnya ya guys ya. Yang ini baru saya potong barusan, langsung saya tanam. Supaya tanaman ini hidup, kita harus melakukan penyiraman setiap pagi dan sore ya guys ya. Jangan sampai telat, supaya pertumbuhan akarnya cepat dan tanamannya akan hidup. Nah, seperti ini ya guys ya. Yang ini sudah berumur 1 minggu guys. Nah, supaya teman-teman tidak merasa terbohongi, maka saya akan membongkarnya untuk melihatkan hasil tanaman sambung nyawa yang sudah saya stek, langsung saya tanam menggunakan media polybag ya guys ya. Oke, langsung saja saya akan mencabutnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan airnya juga untuk melihat hasil pertumbuhan stek tanaman sambung nyawa ini. Oke, langsung saja saya cabut ya guys ya, untuk melihat hasil pertumbuhannya. Nah, kita cuci terlebih dahulu ya guys ya, supaya teman-teman tidak merasa saya bohongi. Dan ini fakta ya guys ya, ini fakta. Saya cuci terlebih dahulu bekas tanaman yang sudah saya potong. Nah, seperti ini ya guys ya. Nah, ini sudah tumbuh akarnya sedikit-sedikit ya guys ya, bisa dilihat sendiri. Ini bekas potongan saya. Nah, seperti ini ya guys ya. 1 minggu sudah mulai bersemi kembali dan tanamannya pun hidup ya guys ya. Nah, seperti ini. Bekas sayatan dari pisau langsung saya tanam di media polybag. Nah, pada intinya kita harus melakukannya penyiraman 1 hari 2 kali ya guys ya, supaya tanaman daun sambung nyawa ini tetap berlangsung hidup dan nutrisinya terpenuhi. Nah, ini tangkai-tangkainya yang sudah mulai pada rontok ya guys ya. Nah, saya tanam kembali ya guys ya. Seperti itulah cara melakukan penyetekan pada tanaman sambung nyawa. Jadi caranya sangat mudah sekali ya guys ya, tidak perlu repot-repot. Dan yang penting adalah kita selalu memberikan kebutuhan airnya guys, supaya tanaman yang sudah kita setek akan menumbuhkan pertumbuhan akar. Nah, seperti ini ya guys ya. Jadi tidak ada rekayasa. Ini yang baru saya potong langsung saya tanam ya guys ya. Dan ini pun harus selalu dilakukan penyiraman setiap pagi dan sore. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya, cara melakukan stek tanpa ribet dan sangat cepat sekali.
Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang hobi bercocok tanam menggunakan media polybag maupun hidroponik maupun di kebun-kebun ya guys ya. Di sini saya memanfaatkan halaman pekarangan rumah untuk saya jadikan media pertanian. Oke guys, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.